Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum adik-adik memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu adik-adik merapikan dulu pakaiannya dan memperbaiki posisi duduknya supaya kita nyaman dalam belajar nantinya. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita memulai kelas pada hari ini, saya akan mengabsen adik-adik sekalian. Yang pertama, Abdul Sodikin, Hadir Kak. Abdul Rahim, Hadir Kak. Mabrur Ilman, Hadir, Kak. Wanda Ekawati. Hadir Kak. Jadi materi kita pada hari ini adalah sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Nah, adapun media pembelajaran kita pada hari ini adalah gambar-gambar dari peredaran darah pada manusia dan hewan. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem peredaran darah pada manusia itu sangatlah penting. Nah, sistem peredaran darah yaitu mengalirnya darah pada tubuh manusia. Nah, darah sangat penting perannya bagi manusia. Peran darah antara lain untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Nah, dalam sistem peredaran darah manusia ada dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Jadi, adik-adik sekalian, pernah tidak adik-adik melihat organ-organ dari sistem peredaran darah? Salah satu organ dari sistem peredaran darah adalah jantung. Pernah lihat jantung? Nah, Tidak. Jadi seperti inilah bentuk jantung yang sebenarnya yang ada di dalam tubuh manusia. Jantung manusia itu terdiri dari serambi kiri, serambi kanan, ada bilik kiri dan bilik kanan. Jadi ada 4 bagian dari jantung. Sedangkan fungsi jantung adalah darah mengalir dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru, kemudian menuju ke vena pulmonalis, kemudian berakhir di serambi kiri. Nah, sedangkan sistem peredaran darah besar, yaitu darah mengalir dari bilik kiri menuju ke arteri besar, kemudian menuju ke arteri, dan diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian menuju ke vena, dan berakhir di serambi kanan. Jadi apakah adik-adik sudah paham apa itu? Sudah. Oke. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, perkenalkan nama saya Budiman yang akan membahas tentang apa sih itu pembuluh darah. Jadi pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi selanjutnya adalah ini adalah media pembelajaran kita hari ini, yaitu gambar tentang pembuluh darah. Adik-adik mungkin bisa lihat ini pembuluh darah di leher, ini pembuluh darah vena, jantung, vena, arteri dan arteri. Jadi sampai sini apakah adik-adik sudah paham apa itu pembuluh darah? paham. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi materi selanjutnya yaitu paru-paru dan akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Jadi sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Wanda Ekawati. Jadi langsung saja saya akan memperlihatkan sebuah gambar yaitu paru-paru. Nah, di sini terdapat aorta, kemudian ada vena paru-paru, kemudian jantung, kemudian trakea, ada bronkeolus, ada arteri paru-paru dan alveolus. Paru-paru ini terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan
halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler, inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi, paru-paru ini memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Jadi adik-adik sekalian, setelah saya menjelaskan materi tersebut, saya akan membagi dua kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri 2 orang. Abrar dengan Rahim silahkan bergeser sedikit, kemudian Mabrur dengan Siti Suhaila. Jadi tugasnya adalah silahkan cari organ apa saja yang terlibat dalam proses peredaran darah pada manusia. Silahkan cari pada buku tersebut. Jadi tugas tersebut akan didiskusikan ke pertemuan berikutnya. Saya akan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut ke saudari saya. Baik adik-adikku sekalian, sebelum kita melanjut materi tentang organ peredaran darah hewan, terlebih dahulu kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ainun Anissa Akras, asal dari Sidrap. Sekarang kita mempelajari tentang organ peredaran darah hewan. Di sini kakak punya gambar, coba perhatikan semua. Di sini ada gambar organ peredaran hewan, di mana sini jantung mempunyai bagian-bagian seperti antrium, ini ada ventrikel dan septium. Secara umum, sistem peredaran darah hewan dibagi menjadi 2 bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh, sistem peredaran darah terbuka dapat dilihat pada cacing, serangga, dan lain-lain. Di mana jantung hewan ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, antrium kanan dan antrium kiri. Kemudian ada ventrikel dan septium. Adapun sistem peredaran darah hewan yang memiliki tekanan darah tertutup itu termasuk dalam kelompok vertebrata. Contohnya ada katak, ikan, reptil, dan burung. Sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus hingga tekanan darah yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler. Di sini ada pembuluh kapiler. Dan juga kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup ini memiliki sejumlah kelebihan, antara lain mengalir lebih stabil sehingga tekanan darah dalam pembuluh darah hewan juga stabil. Bagaimana adik-adik, sudah paham tentang organ peredaran darah hewan? Paham. Oke, selanjutnya kakak ingin kalian menggambarkan organ peredaran darah hewan terbuka dan tertutup. Silahkan ambil pensilnya dan juga bukunya. Ini digambar ya. Jadi bagaimana gambarnya, sudah selesai? Jadi saya mau diantara kalian ada yang berani untuk menjelaskan apa itu pembuluh darah terbuka. Siapa yang berani? Saya Kak. Oke, Mabrur, silahkan naik di atas untuk menjelaskan hasil gambarnya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah terbuka atau biasa juga kita kenal dengan sebutan sistem peredaran darah besar. Meliputi beberapa pembuluh darah yaitu vena artery dengan peredaran darah terbuka itu dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi kenapa dikatakan sebagai peredaran darah terbuka atau peredaran darah besar? Karena meliputi wilayah yang lebih luas untuk diedarkan. Selain membawa zat gizi, juga membawa oksigen untuk pembakaran energi. Jadi sangat penting untuk tubuh mengenai peredaran darah terbuka. Sekian, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya. Sampai di sini ada yang
mau ditanyakan adik-adik? Tidak ada. Kalau tidak ada, kakak beri tugas. Silahkan tuliskan apa saja yang adik-adik ketahui tentang organ peredaran darah hewan. Besok akan kakak periksa ya. Jadi sebelum adik-adik pulang ke rumahnya, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi, sebagai kesimpulan, bahwa sistem peredaran darah itu sangat penting untuk adik-adik ketahui. Kenapa? Supaya kita mengetahui bagaimana proses darah itu mengalir dalam tubuh kita. Mengerti? Mengerti, Kak. Oke, cukup sekian materi yang sempat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.